Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang pengen hasil kerjanya itu ada wujudnya nggak? Atau nggak hilang gitu aja gitu ya? Salah satu cara yang bisa digunakan adalah menabung. Tetapi jangan salah, ini bukan sembarang menabung, karena sebagian besar orang ternyata menabung dengan cara yang salah. Nah, sekarang saya pengen sharing sedikit tips yang biasa saya lakukan dalam upaya saya menabung hasil dari pekerjaan saya. Nah, pertama gini dulu. Yang pertama, paling utama adalah niat sebenarnya. Niat. Kalau teman-teman nggak ada niat dalam menabung, ternyata hukumnya dosa. Jadi nggak boleh nabung tanpa tujuan. Ada apa ya? Ada ancamannya dari Allah, yang mana nanti kita bisa dihukum, dimasukkan dalam neraka hutomah. Neraka hutomah itu neraka bagi para pengumpul-ngumpul harta yang hanya menghitung-hitungnya, nggak ada gunanya, nggak ada tujuannya, dan para pengumpat. Jadi yang suka ngumpat-ngumpat itu masuk neraka hutomah katanya ya, gitu katanya Al-Quran ya, di firman Allah ini. Nah, berarti hal paling pokok, paling kunci yang pertama kali harus teman-teman perhatikan dalam menabung adalah niatnya. Tujuannya apa? Kalau nggak ada tujuannya kan dosa, kayak korun ya, dikumpul-kumpulin aja udah. Apalagi tujuannya cuma buat pamer. Nah, ini nggak boleh. Ya udah, kalau emang nggak punya tujuan ya terus ada sisanya ya sedekahkan aja gitu. Gitu katanya ya. Jadi jangan dikumpulin buat apa gitu. Contoh apa? Ya tujuan finansial teman-teman apa? Misal naik gaji, ya udah, saya kumpulkan uang ini, harta ini untuk naik gaji. Misal saya pengen setiap tahun berkurban. Dulu saat saya nggak ngerti caranya, saya tuh nggak nabung, nungguin waktu kurban mendekati hari H gitu lah ya, mendekati Idul Adha saya baru nyari duitnya. Ternyata jarang sekali terkumpul karena bisa aja kurang. Nah, akhirnya cara yang paling bagus adalah menabung 1 tahun sebelum hari raya kurban itu datang, sehingga alhamdulillah bisa. Nah, yang seperti itu diperbolehkan. Ada tujuannya, buat apa? Buat berkurban. Kalau nggak nabung, soalnya nggak berkurban, nggak berkurban-kurban gitu ya, nggak kunjung berkurban. Akhirnya saya nggak punya pahala berkurban dong gitu. Saya nggak punya ibadah itu dong gitu. Makanya saya berkurban. Dan saya juga niatkan bahwa kurban itu adalah DP-nya naik haji. Kan kurban itu salah satu syariat, salah satu rukun haji kan kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak ada kurban kan hajinya nggak sah. Makanya saya paling tidak melakukan satu rukun haji ini, yang semoga Allah ngasih panggilan saya untuk bisa berangkat haji. Karena sempat pernah mau ke sana dapat bonus dari penjualan kafling gitulah ya, dari penjualan tanah, dari penjualan properti, pernah sempat dapat ini, tapi ternyata nggak kunjung cair karena menunggu ada uangnya apa gimana, menunggu pembayaran pelanggan lunas atau gimana gitulah ya. Pokoknya ada masalah, nggak kunjung cair. Kena pandemi. Nah, karena kena pandemi jadi ya nggak bisa. Terus daripada berlarut-larut, uangnya juga khawatir malah habis lagi, atau malah nggak terrealisasi. Ya karena kita kan nggak tahu ya developer seperti apa. Kalau kita nggak tahu ke depannya gimana, akhirnya alhamdulillah nggak jadi ke Tanah Suci. Akhirnya dapat kafling, diganti dengan kafling 200 meter. Ya alhamdulillah. Nah, itu cara saya. Nah, pertama itu ya, harus ada tujuannya. Misal beli rumah, misal buat tabungan nanti persiapan anak masuk SMA, masuk sekolah, masuk kuliah, atau apapun. Jadi harus ada tujuannya. Kalau cuma dikumpul-kumpulin, hukumnya haram alias berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Sisihkan, jangan pernah sisakan. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau bilang, nanti ini aku harus tabung sisanya, jadi akhir bulan harus ada sisanya. Kenyataannya sulit sekali menyisakannya, alias habis terus, nggak pernah ada sisanya. Itu cara yang salah. Maka yang benar adalah sisihkan. Pas dapat duit langsung sisihkan. Ini nggak boleh diganggu gugat untuk kurban, ini nggak boleh diganggu gugat untuk anak sekolah, ini nggak boleh diganggu gugat untuk apa lagi. Nah, pos-pos, dikasih pos-pos. Saya sendiri bikin itu di plastik-plastik, teman-teman. Saya masukin plastik-plastik, saya pisahin masing-masing biar tertib aja, karena saya itu keuangannya jelek, saya pembukuannya jelek, jadi yang kelihatan mata aja. Saya cukup sulit nyatetin duit yang nggak ada fisiknya, jadi saya harus tulis. Makanya saya jarang nabung di bank. Saya walaupun saya nggak ada ribanya, nggak ada bunganya di bank, saya tetap ambil cash, masukin bukan ke brankas karena belum banyak-banyak amat ya, masukin ke plastik, ke dompet-dompet gitu yang terpisah-pisah gitu ya. Sisihkan ya. Setelah itu sisanya baru buat kebutuhan hidup setiap bulan. Itu kalau nggak disisihkan nggak akan ada sisanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan simpan uang Anda dalam bentuk uang, apalagi untuk kebutuhan finansial jangka panjang seperti umroh, haji, yang memang mungkin setelah beberapa tahun baru terkumpul. Beli rumah, beli properti, beli tanah, beli mobil, pokoknya yang prediksi kita lebih dari 1 tahun. Nah, kalau lebih dari 1 tahun sih baiknya ditabung dalam bentuk harta yang nilainya nggak berkurang. Jangan dalam bentuk uang, karena dalam bentuk uang nilainya turun terus, menyusut terus. Jangan sampai teman-teman nabung pengennya bisa dapet sesuatu yang diharapkan, ternyata pas tahun itu terkumpul, uang yang dulu kita kumpulkan itu udah nggak cukup lagi untuk beli sesuatu itu atau untuk bayar sesuatu itu. Misal naik gaji, ternyata biayanya naik, sedangkan uang kita merosot turun. Jadi sayang aja. Terus apa Mas Dido? Kalau saya menabung dalam bentuk emas, gitu ya, dalam bentuk emas. Dan saya pastikan diri saya setiap bulan wajib menabung sebisa-bisanya. Kalau nggak bisa, karena saya masih mengambil uang dari bisnis saya itu kan belum banyak, masih standar, jadi saya membudgetkan nabung itu 10% saja. 10%. Kalau teman-teman misal kalau pengeluaran penghasilan saya masih terlalu kecil kan, buat hidup sebulan aja kadang mepet habis. Tapi coba kalau disisihkan, kemungkinannya ada sisanya, ada bisa. Kalau nggak bisa 10% ya 1%. 1 juta 1%-nya 10.000. Ya udah, nabung 10.000 kenapa? Yang penting kita nabung habit dulu. Nabung kebiasaan dulu. Karena kalau nggak ada kebiasaannya, kita nggak nabung kebiasaan, kita nggak akan terbiasa untuk punya kebiasaan menabung. Akhirnya pas punya duit pun kita akan tetap sulit menabung. Persis seperti sedekah. Nah, saya juga selain menabung 10% harus sedekah setiap bulan. Itu wajib. Karena kenapa nggak gede Mas? Ya karena masih terlalu kecil. Ya untuk hidup aja mepet. Ya saya pastikan ya setidaknya 10% dulu deh. Tapi kalau nanti 1 miliar kan sebenarnya, misal gini, 10%-nya saya itu sekitar kan dapatnya sekitar 5 jutaan dari bisnis. Bisnisnya kan ngasilin banyak, iya ngasilin banyak, tetapi saya nggak ngambil sebanyak itu, nggak sebanyak profit pasti diambil, enggak lah, putar di bisnis lagi. Nah, saya cuma ngambil jatah saya 5 juta per bulan, 10% buat sedekah, 10% buat nabung, berarti ada 500.000 tuh. Nah, kalau kita misal sisanya buat hidup sebulan itu kan 3 jutaan lah ya, anggap aja itu buat hidup aja, buat kebutuhan pokok, 3 juta cukup. Itu berarti saya nabung itu ada sedekah 500, tabungan investasi saya mau beli tanah 500, saya buat pendidikan anak 500, itu saya kumpulin dulu, walaupun bayarnya per semester tapi saya sisihkan.
Kalau nggak disisihkan nanti pas jatahnya bayar sekolah malah saya harus nyari utangan, jadi itu nggak boleh terjadi. Terus yang keempat adalah itu tadi kurban, 500.000 kurban. Jadi dalam 1 tahun terkumpul bisa berapa? 3 jutaan lah ya, 3 jutaan lebih malah kadang. Jadi saya bisa dapat 1 kambing 2 kambing gitu, lumayan lah. Nah berarti ada 3 jutaan. Kalau penghasilan saya nanti 10 juta, seharusnya saya bisa nabung berapa? Nabung 7 juta dong, karena saya cukup dengan hidup 3 juta. Jangan naik gaji, naik ke penghasilan, gaya hidup juga naik. Tabungannya dulu dinaikin biar nilai asetnya nanti nambah. Hajat-hajat kita, cita-cita kita itu tercapai dulu, baru kita naikin gaya hidup. Nah gitu ya. Pertama harus ada tujuannya. Kalau nggak ada, itu dosa, masuk ke neraka hutomah. Itu neraka yang menghancurkan. Jadi nggak dibakar doang, tapi menghancurkan. Menghancurkan tuh ya sampai lebur, hancur lebur kita. Saya ngebayangin di dalam neraka itu isinya tuh kayak dibom gitu ya, kayak dibom bolak-balik dibom. Jadi jangan ngumpulin harta, tanzul mal namanya, nggak boleh, itu haram. Yang pertama itu. Yang kedua, sisihkan jangan sisakan. Yang ketiga, tabung dalam bentuk harta ya. Kalau memang jangka panjang, tabunglah dalam bentuk emas misal, kalau masih kecil-kecil. Tapi kalau ternyata cukup untuk beli tanah aja. Saya gitu prinsipnya. Uang jadi emas, emas jadi tanah. Kalau uangnya cukup besar langsung bisa buat beli tanah, ya udah langsung beli tanah gitu aja. Atau buat bisnis yang memutar uang itu bekerja lebih keras lagi untuk kita. Gitu ya teman-teman ya. 3 tips saya. Ada tujuannya menabung ada tujuannya, menyisihkan untuk menabung bukan menyisakan, dan tabunglah dalam bentuk barang yang tidak menyusut nilainya. Jangan dalam bentuk HP, jangan dalam bentuk motor, jangan dalam bentuk perabotan rumah tangga, nilainya pasti turun ya. Gitu aja tips singkat saya. Singkat maksudnya cuma 3, tapi penjelasannya panjang lebar, mohon maaf ya, biar masuk nangkep dalam gitu ya, nggak kulitnya doang gitu. Ini saya persembahkan khususnya untuk reseller saya, dropshipper, distributor, agen, semuanya. Kalau ternyata mungkin ada yang nggak terlalu sepakat dengan cara saya, ya mohon maaf, Anda bukan penonton saya. Makanya nggak perlu di like kalau nggak suka, nggak perlu di subscribe kalau nggak merasa bermanfaat, dan nggak perlu disebar kalau ternyata ini nggak bermanfaat. Tapi kalau ini bermanfaat, fair ya, silahkan disebar biar teman-teman juga dapat manfaatnya, bisa dapat pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.